Selamat pagi. Pada pagi yang baik dan cerah ini kita akan bicara tentang pertanian ya. Mungkin ini seri mindset ya, mindsetting ya. Jadi setelah beberapa saat ini dalam jangka yang cukup pendek ini saya belajar tentang pertanian. By the way, saya bukan petani, tapi kemudian belajar bertani. Saya menemukan bahwa problem petani itu ada di mindsetnya. Mindset ini terbentuk, kita nggak bermaksud menyalahkan siapa-siapa ya, terbentuk dari pola yang sejak zaman Orba mungkin itu ya. Jadi begitu getolnya memajukan pertanian, mungkin karena Pak Harto itu jiwa-jiwa tani gitu ya. Jadi pertanian ini dikembangkan untuk bisa berproduksi besar gitu, tanpa melihat faktor lain. Sehingga sekarang ini ya memang sudah sangat berubah pola pertanian yang ada sekarang. Contoh di Bali lah katakanlah. Di Bali itu dulu zaman pertanian dulu itu sawah gitu. Sekian petak sawah, di hulunya air yang datang gitu ya. Itu pasti ada tempat pembibitan dan ada kandang sapi. Nah, kandang sapi ini kan menghasilkan kotoran, kencing maupun ini kan akan memupuk sekian sawah yang ada di bawahnya, di samping dan di bawahnya gitu. Itu pola dulu. Ya. Kemudian datang pertanian yang dianggap dalam kurung modern, mulailah pupuk-pupuk itu. Pupuk kimia, ada industri pupuk dibuat, tentu harus disalurkan. Nah, dari sana kemudian mulai ini petani itu mindsetnya berubah agar bisa 3 kali setahun panen, pupuknya digenyot gitu kan. Nah dari sanalah mindset itu berubah, petani itu kemudian disuplai dengan bibit juga, sehingga kalau dulu dia bikin kotak penyemaian bibit, sekarang beli bibit. Nah, atau dikasih bibit. Nah disinilah berubah dia, ketika dikasih bibit, dikasih pupuk. Nah dia berubah menjadi objek. Di bawah dia objek, karena ada yang memberi kan. Dan ini puluhan tahun. Nah karena puluhan tahun dia begini ya mindsetnya berubah. Sehingga sekarang petani itu ya sudah tersetting mendapatkan pupuk gratis, bibit gratis. Nah, masuk ke pola itu, masuk juga pengusaha-pengusaha di situ. Mulailah tersedia pupuk palsu, bibit palsu, minimal sekian persennya palsu. Kemudian setelah gagal panen, masuk lagi mafianya. Jadi yang supplier pupuk dia, yang supplier bibit dia, yang ekspor, yang impor juga dia. Jadi 3 kali dapat untung tuh. Nah, gitu kayak gitu. Saya kira begitu ya. Mungkin belum pasti benar, tapi melihat polanya seperti itu kita bisa baca lah. Saya tidak bisa menuduh dan tidak bisa menghakimi, cuman saya berpikir sebagai orang awam saja kayaknya seperti itu. Ya. Nah, gimana ke depan? Ya mindsetnya ini harus dirubah. Pemerintah kira-kira sudah bagus, saya sendiri dapat kartu tani kok. Dan kemudian dapat rekening bank yang katanya transfer langsung uang di petani untuk bisa menentukan bibit dan pupuk sendiri. Nah ini yang bagus, karena memang ketika kita bicara tentang pertanian mandiri, petani itu ya harus mandiri pupuk, mandiri bibit. Dia harus membuat bibit sendiri dan pupuk sendiri. Pengalaman saya menunjukkan bahwa ketika kita bicara tentang pertanian, perkebunan, spesifik perkebunan, itu nggak bisa digeneralisir. Jadi pohon A ditanam di tanah ini, di kebun ini, itu hasilnya bisa beda. Ya hasilnya bisa beda karena ada beda tanahnya, kandungan tanahnya, beda airnya, beda anginnya, gitu. Beda mataharinya karena kan posisinya beda-beda. Nah ini menyebabkan ini yang berbeda. Jadi yang tahu di sana apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan ya petani itu sendiri. Paling gampang sih mengidentifikasi setiap daerah itu ya apa yang leluhur mereka tanam sejak dulu ya itu yang cocok di situ. Ya sekarang tinggal dikembangin aja. Ya. Nah itu mandiri pupuk dan mandiri bibit itu harus. Ya, nah, hanya itu yang bisa membuat pertanian kita, saya kira lebih bagus. Nah, masuknya justru ke masalah modernisasi tentang gadgetnya, gimana aplikasinya, kemudian manajemen ringannya.
sarannya itu petani nggak paham. Nah, di situ sebenarnya pengusaha-pengusaha bisa masuk tentang pemasaran, pasca panen dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi memang susah sekali ya. Contoh ketika saya mengembangkan lebah, madu sarang lebah ini, apa sebab ke sana itu karena saya berpikir ketika lebah ada, petani pasti nggak pakai pestisida. Karena lebah kan sensitif pestisida. Tapi ternyata mengedukasi itu nggak gampang. Karena petani sudah tersetting, dia tanam sekarang dapat besok. Gitu ya. Udah rantai pasok, rantai rentenirnya, rantai lintah daratnya udah kencang gitu ya. Nah, ini yang harus dipangkas sebenarnya. Ya, yuk bersama-sama deh ini majukan pertanian, karena pertanian, perkebunan, perikanan adalah masa depan selama-lamanya buat Indonesia. Kita dianugerahi matahari yang sangat terang dan kenceng dan relatif stabil dibanding negara-negara non belahan khatulistiwa ya. Kalau di barat mungkin dia bisa dingin-dingin banget, panas-panas banget sekarang ini, dan itu akan terus berubah sepanjang waktu dengan climate change ini. Dan kita di khatulistiwa itu naik-naik ya, tapi nggak begitu ya. Jadi memang kita punya anugerah Tuhan yang sangat melimpah. Yuk kita fokus di pertanian. Saya yang bukan petani aja sekarang mulai fokus di pertanian. Ya, demikian video pagi ini mudah-mudahan bisa membantu. Sekali lagi tanpa bermaksud menggurui, menyalahkan atau apapun, saya cuma orang biasa, rakyat kecil yang mencoba membantu itu saja. Selamat pagi.